Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwan wal akhwat, ahlan bikum fi qanat my channel Muhammad Jamin Channel, yang mana pada kali ini akan mempersembahkan sebuah video tentang Bahai. Apa itu Bahai? Yuk kita simak videonya pada kali ini. Juga ada Mirza Hussein Ali Al-Mazarandani, ya, yang kelak juga menyebut dirinya dengan Al-Baha. Ya, jadi ini kalau yang ini Al-Bab, maka yang ini mengklaim atau menyebut dirinya dengan apa? Al-Baha. Ya, Al-Baha. Nah, dalam pertemuan ini mereka sepakat, ya, sepakat untuk memproklamirkan berdirinya satu doktrin ajaran baru, ya, satu doktrin agama baru yang menghapuskan syariat Islam yang berlaku pada saat itu. Ya, syariat Islam dengan pemahaman Syiah Itsna Asyariyah itu, ya, pemahaman Syiah. Saya katakan pemahaman karena konsepsinya dari sini, ya. Kemudian mereka mengatakan terhapus syariat itu, ya, dengan datangnya agama baru ini mereka namakan dengan Babiyah, Al-Babiyah. Asalnya ini, ya, Al-Babiyah. Itu. Kemudian berjalan waktu, ya, setelah klaim ini, maka ini dieksekusi kemudian Ali Muhammad Syirazi ini, ya, Al-Bab ini kemudian dieksekusi. Al-Babiyah ini pengikutnya Bab, ya, jadi pengikutnya Bab, jadi mengikut konsepsi ini ke sini, ya, ke Al-Bab, yaitu ke Ali Muhammad Syirazi. Setelah itulah kemudian, ya, pemerintahan Iran, ya, dalam konteks ini Persia, mengeksekusi ini Ali Muhammad Syirazi ini pada tanggal 9 Juli, ya, tahun 1850. Nah, makanya kita membuat rentang 1819 sampai 1850. Ya, nah ini. Pada tanggal 9 Juli 1850, maka dieksekusilah kemudian, ya, Ali Muhammad Syirazi yang mengklaim dirinya sebagai Al-Bab, bahkan seorang nabi dengan kitabnya Al-Bayan, dan kemudian sampai dengan meninggal dimakamkan di Gunung Karmel. Ya, nah ini yang kita penting ketahui, ya, awal-awal ini. Nah, lalu setelah ini dieksekusi, menariknya teman-teman sekalian, ini Mirza Hussein Ali Al-Mazarandani yang mengatakan dirinya Al-Baha ini juga mengklaim diri kemudian setelah itu sebagai nabi, pengganti dari ini Ali Muhammad Syirazi. Ya, dia mengklaim, ya, lalu membuat sebuah doktrin juga baru, gitu ya, dari situ yang doktrin ini menghapuskan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Babiyah. Ya, jadi ini doktrin Babiyah ini kan dipakai kemudian dengan cara yang sama metodologinya oleh Mirza Hussein Ali Al-Mazarandani. Ya, Al-Bab kan punya keyakinan bahwa setiap nabi-nabi itu membawa risalah sesuai dengan umatnya. Kemudian dia mengklaim dirinya sebagai nabi di masa dia pada saat itu. Lalu dihapuskanlah ajaran-ajaran sebelumnya, syariat sebelumnya dengan datangnya dia. Maka ini Mirza Hussein Ali Al-Mazarandani pun melakukan hal yang sama. Dengan metodologi yang sama, dia mengklaim diri kemudian sebagai seorang nabi. Ya, kemudian yang paling menarik, dia gunakan metodologi yang sama dengan Ali Muhammad Syirazi, bahwa Al-Babiyah pun yang sebelumnya pun terhapus dengan kedatangan dia. Ya, maka dimulailah konsepsi kemudian ajaran Mirza Hussein Ali Al-Mazarandani ini yang menyebut diri dengan Al-Baha dan menamakan ini sebagai Bahaiyah. Ya, Al-Bahaiyah. Iya. Nah, kemudian kita tuliskan dalam bahasa Arabnya Bahaiyah. Ya. Yang para pengikutnya disebut dengan nama Bahai. Ya, Bahai ini asalnya kemudian muncul kata Bahai. Nah, kita kembali ke sini. Difatwakan bahwa yang pertama ini bukan bagian dari Islam. Ini satu, ya. Yang kedua tentunya ada nilai-nilai keberatan, ya, dari nilai-nilai keislaman yang dibawa, dikonsepsikan di dalamnya sehingga mengesankan seakan-akan terlihat bagi kalangan awam ini seperti ada ajaran yang memiliki kesamaan dengan Islam. Ya, dan di sini umat Islam seharusnya merasakan ada keberatan di sini sehingga ada hal-hal yang memang harus disoal dalam konteks ini yang lekat kaitannya dengan nilai keislaman. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga dihukumi Grand Syekh Al-Azhar yang setelahnya bahkan Syekh Jadul Haq juga yang memberikan pandangannya, bahkan di antara para syekh mufti-mufti besar dunia yang menyatakan bahwa jika ada di keluarga umat Islam, ya, ayahnya muslim, ibunya muslim, anak-anaknya muslim, tapi satu di antara anaknya ada yang mengikuti paham ini Bahaiyah,
ya, maka dia terhalang dari warisan. Ya, terhalang dari apa? Warisan. Jadi dari sifat kewarisan juga dikomentari, dari sifat keyakinan juga dikomentari, dari sifat ibadah juga dikomentari. Ya, pada prinsipnya semua ulama-ulama muslim, dunia internasional, bahkan juga sampai di Indonesia memandang bahwa ini bukan bagian dari Islam. Jelas ya? Statementnya bukan bagian dari Islam. Dan penyebarannya pun berkomunitas saja. Ya, berkomunitas. Jadi ini hanya konsepsi, doktrin saja, doktrin yang dikumpulkan jadi konsepsi, jadi komunitas di setiap tempat. Ya, komunitas. Makanya hampir jarang ya, dan jarang ditemukan kalimat mengklaim sebagai agama gitu. Ya, jadi komunitas saja. Komunitas punya keyakinan begini dan sebagainya. Nah, karena itu di Indonesia sendiri, saya kembali kepada kebagian ketiga ya. Satu dari segi sejarah, dua pandangan syariat Islam, ketiga dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, ya, pada saat masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur yang membatalkan ya keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dengan lahirnya keputusan Presiden Indonesia nomor 69 tahun 2000. Jadi nanti Anda bisa download juga ya Kepres keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000 ya, yang membatalkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Ya, ini menariknya gini, ada sementara kalangan yang menjadikan sebagai acuan, tapi saya yakin juga nggak dibaca secara teliti. Mari kita lihat ya bagaimana ini dicantumkan. Saya bacakan ya dari sejak depannya. Presiden Republik Indonesia, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69 tahun 2000 tentang pencabutan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Fismet Selaren Log, Logi Agung Indonesia, Moral Realman Movement, Ancient Mystical Organization of Rosicrucians, Amors, dan organisasi Bahai. Jadi di Kepres ini nggak disebut agama, ya, mas, disebutnya organisasi. Karena tadi saya katakan ini kan berkomunitas, ya, dan organisasi Bahai. Jadi di sini di Kepres jelas disampaikan bahwa bahkan kalau kita menimbang, ya, menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, ya, jadi seluruh timbangan ini ada 4 poin. Ya, kemudian bahwa pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ya, jadi kemudian B, bahwa larangan terhadap organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi. C, bahwa meskipun dalam kenyataannya keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut keputusan Presiden tersebut. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan huruf C di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962. Nah, jadi ingat, ini ya munculnya Kepres ini nomor 69 tahun 2000 ini untuk mencabut Kepres sebelumnya 264 tahun 1962 tentang apa? Pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi ini tentang organisasi, bukan tentang keyakinan, bukan tentang keagamaan. Ya, jadi ingat, pandangan negara pun terhadap Bahai ini, ya, Bahai jelas di sini tuliskan. Bahai ini kalau Anda download jelas itu sebagai organisasi. Ya, bukan sebagai satu keyakinan, keagamaan yang jadi konsepsi keagamaan. Ya, jadi di sini disebutnya organisasi. Ya, yang organisasi masyarakat ya. Kalau kita lihat sekarang, pernah dengar organisasi Islam? Organisasi Kristen, pernah dengar? Organisasi Buddha, Hindu, tidak kan? Ya, agama menetapkan bahkan ya Indonesia menetapkan, negara menetapkan bahwa ini agama Islam. Ya kan? Agama Islam, agama Kristen, ya kan? Agamanya apa? Buddha, agamanya apa? Hindu, ya kan? Nah, Katolik, Konghucu, jelas kan? Ya, Anda pernah dengar kata organisasi Islam kan tidak? Mungkin ormas ada, ormas Nahdlatul Ulama, ormas Islam, ya kan? Ormas keagamaan, ya kan? Kemudian ada ormas apa lagi? Ormas Muhammadiyah, ya kan? Ormas Persis, Dewan Dakwah Indonesia dan sebagainya. Jadi yang terkait dengan ini, teman-teman sekalian, ini pemerintah ya pada saat itu negara memandang sebagai organisasi. Artinya kumpulan masyarakat yang mengumpul dan sebagainya, sedangkan doktrinnya itu diserahkan ya kepada pandangan nilai syariat keagamaan kita. Jadi kalau saya mohon izin ya, kalau boleh menyampaikan satu hal barangkali izin rembuk kepada kita umat Islam khususnya, maka pasti belajar kembali
ya tentang perjalanan sejarah. Dan sejarah itu penting untuk dilihat, sehingga dari sejarah itu kita bisa bercermin untuk menatap masa depan atau minimal situasi-situasi terkini yang sedang kita hadapi. Kita bisa melihat, ya, oh ini sumbernya dari mana sih? Apakah benar Islam atau hanya dibuat ya untuk memecah konsentrasi umat Islam, ya kan? Atau hanya untuk misalnya ya taruhlah membuat orang-orang Islam tidak serius dalam agama dan sebagainya. Tapi secara akidah ini penting. Ya bagi kita umat Islam untuk bisa mempelajari kembali, tapi bukan landasan untuk kita bersikap anarkis. Ya mencari misalnya ini kemudian dipersekusi atau tidak, itu tidak dibenarkan. Kita membahas ini hanya untuk mengetahui sejarahnya seperti ini bukan bagian dari Islam, ya ini di luar Islam, ya tapi konsepsi ini dipandang oleh negara pun sebagai komunitas, sebagai organisasi.